Bapak Ibu sahabat sekalian, beberapa hari ini kita membagi makanan siap saji kepada para korban banjir di Bekasi, ya. Dan saya mau ceritakan banyak sekali hikmah, kemudian juga kisah-kisah unik yang kami dapatin di aktivitas membagi makanan siap saji dari para donatur ini. Hari pertama kita mendengar banjir di mana-mana, ya. Masyarakat banyak sekali terdampak banjir di Bekasi, terutama di Kabupaten Bekasi ada 11 kecamatan, Bapak Ibu sekalian. Kita briefing, kemudian hari pertama kita putuskan, ya, kita putuskan dengan tim kita akan bantu. Kita bantu para korban banjir ini, ya. Kita bantu akan menyediakan makanan siap saji buat mereka, karena ini menurut kami adalah yang paling sangat penting sekali, karena mereka perlu makanan, ya, sehingga mereka ada kekuatan dan juga tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Hari pertama itu kita jalan memang agak malam, ya. Kita jalan memang agak malam, kemudian kita sambil belanja juga. Kita datengin toko-toko yang menyediakan barang-barang kebutuhan. Qadarullah, karena memang agak malam di jalan, ya, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan karena memang jalannya terputus, ya, karena banjir, ya. Allahu Akbar, kita sedih. Kemudian karena kita sudah mantap bahwa malam ini kita sudah sampai di lokasi korban banjir ini, dan kita putuskan adalah lokasinya di Pebayuran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita putuskan untuk balik lagi, ya, kita kembali, kita susun bahwa oke, kita putuskan, ya, kita musyawarah besoknya kita berangkat ke sana dengan dua. Bapak Ibu sahabat sekalian, kita mencoba menuju ke Pebayuran ini lewat jalan alternatif yang sebelumnya kita di-share lokasi oleh salah satu relawan yang sudah ada di sana, ya. Di satu tim Rumah Infak ini ada 6 orang, ya, saya, kemudian ada 3 orang lain yang ikhwan, tambah 2 orang yang akhwat, ya. Kita jalan, kita sudah loading sebelumnya, malam sebelumnya barang-barang yang memang sudah kita sediakan, kita bawa ke sana. Sampailah kita di sana jam 10 pagi kira-kira, sahabat sekalian. Allahu Akbar. Kita lihat sebelah kanan, sebelah kiri, kita lihat, Allahu Akbar, rumah-rumah mereka memang terendam banjir, Bapak Ibu sekalian.
kita nggak bisa membayangkan kalau ujian ini kita yang Allah berikan. Ya, ternyata dengan seperti itu ya, kita lihat mereka pasti sedih, tapi yang pasti kita lihat juga ada wajah-wajah optimis bahwa insya Allah bencana ini akan segera berlalu. Dan banyak sekali hikmah mungkin di balik bencana, rumah mereka terendam banjir, kemudian saya yakin sekali barang-barang harta benda mereka juga terendam banjir, karena ini yang paling besar ya. Kita juga tanya beberapa orang, ini yang paling besar selama beberapa tahun belakang ini mereka kena banjir seperti ini. Ya, banjirnya sampai ke atap-atap Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian setelah kita koordinasi, kemudian kita harus segera menyiapkan makanan cepat saji ya. Makanan harus segera ada sehingga kita mendatangi mereka ya, untuk kita sampaikan kepada para korban banjir ini ya. Nah, kita buatlah, kemudian ada tim, ada satu rumah warga kita jadiin tempat untuk memasak ya. Dan sore harinya kita bagikan ya. Bismillah teman-teman semua, sahabat sekalian, kita sedang menuju rumah-rumah warga yang terendam ya. Ada beberapa orang mungkin yang masih bertahan di rumahnya karena mungkin mengamankan harta yang mungkin masih ada di rumahnya. Kemudian anggota keluarganya sudah diungsikan di tempat yang lebih tinggi sehingga tidak kebanjiran. Kita akan ke sana, kita akan cek, kemudian juga kita akan berbagi makanan ya. Kita bawa makanan supaya mereka tidak kelaparan ya. Terima kasih atas donasi yang telah disampaikan melalui Rumah Infak. Ya, kita lihat Allahu Akbar, mereka ada beberapa yang memang masih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Mereka sangat yakin bahwa ini segera surut ya.
kalau mereka ngungsi juga mereka mungkin nanti di mana tempat mereka mengungsi begitu ya, sehingga mereka tetap bertahan di lantai 2 mereka. Meski lantai 1 mereka ada yang mungkin sudah sampai seleher tinggi banjirnya, atau mungkin ada rata-rata seleher, sedada, sepinggang ya, sehingga tidak nyaman ya kalau mereka tetap harus tapi mereka putuskan tetap di rumah mereka. Salah satu alasannya adalah mungkin beberapa harta mereka, barang mereka memang harus diamankan dari tangan-tangan jahil orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini nasi sudah kita sampaikan, kita bagikan kepada para pengungsi atau para korban banjir Bekasi ini. Kita pulang, ternyata ada satu nenek-nenek yang dibopong oleh anaknya. Ya, sebenarnya nenek ini kita tanya-tanya di perjalanan agak berat sebenarnya untuk mengungsi, tapi ternyata qadarullah dia punya cucu usia 7 bulan juga yang harus mengungsi karena banjir ini. Dia kasihan terhadap cucunya karena beberapa hari ini nangis terus katanya, sehingga nenek inilah yang mungkin yang paling dekat ya dengan sang cucu. Dia dirayu oleh anaknya untuk segera mengungsi ya dari rumah mereka yang terendam banjir menuju tempat pengungsian yang sudah disediakan ya oleh masyarakat sebagai tempat mengungsi sementara. Coba sini mau kemana? Orang ini toh. Karena kalau airnya tinggi sampai seleher ya, tim kita sampai ada yang turun memang membantu nenek ini untuk bisa naik ke perahu karet, sehingga kita bisa bawa nenek ini ke tempat yang lebih tinggi, sehingga dia lebih sampailah ke tempat pengungsian para korban banjir Bekasi ini. Siap saji ini agak sore kita berangkat ya, sehingga kita sampai malam di sana, dan yang menerima makanan siap saji yang kita sediakan ini adalah memang orang-orang yang sangat lapar. Nah, karena kalau dia sudah makan pasti tidak membutuhkan lagi, sehingga kita bisa cari orang-orang atau korban banjir yang memang sangat lapar kemudian membutuhkan makanan yang siap saji. Kita datang ke sana, Allah Akbar ya. Ini sedih sekaligus lucu nanti yang akan terjadi ya. Jadi ada satu tempat namanya Desa Karangreja di Kecamatan Mubayuran. Ada satu tempat pengungsian yang ketika kita datang itu gelap. Karena memang tidak ada aliran listrik ya, belum ada aliran listrik, gelap sekali. Tapi kita lihat mereka sudah tidur ya. Kita memang nyampe ke sana itu sekitar jam 9 lewat atau mungkin jam 10. Kita datang, mereka sudah pada tidur. Yang kita paham adalah ada pengungsi di situ adalah motor-motor mereka berjejer di situ. Kemudian kita lihat samar-samar mereka sudah tidur. Ya, ada yang satu lokasi itu perempuan semua dengan anak-anaknya. Kemudian ada satu lokasi lagi bapak-bapak ini, dan ini ruangan terbuka, mereka tidur ya di lantai, dan itu Allahu Akbar. Ada yang sama sekali tidak ada alas sama sekali ya, atau mungkin alasnya ya yang ada aja mungkin sarung dia pakaiin untuk sekedar alas untuk tidak terlalu dingin saja Bapak Ibu sekalian ya. Nah, lucunya aja Allahu Akbar, saya dengan satu tim lagi namanya Ustadz Yahya, kita lagi diskusi waktu itu, mereka lagi tidur, lagi diskusi ini bagaimana kalau kita taruh di sini, padahal makanan siap saji yang kita ini adalah kalau kita taruh di sini mereka sudah tidur. Benarkah nanti mereka mau makan makanan siap saji ini? Karena kita juga pengen adalah makanan ini dimakan oleh memang orang yang mau makan saat itu juga. Kalau disimpan untuk besok pagi, pasti makanan ini sudah akan basi. Nah, ketika kita koordinasi, ketika kita ngomong-ngomong seperti itu, agak sedikit suara kita, ternyata ada satu ibu-ibu, dia mungkin melek, dia mungkin terganggu dengan percakapan kita dengan Ustadz Yahya. Seketika dia mungkin menaruh curiga ke kita ya. Dia bangun kemudian bilang, motor, awas motor. Allahu Akbar ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita dikira mungkin orang-orang yang
mau mengganggu motor-motor mereka itu ya, atau mungkin bahasa kasarnya adalah maling motor. Allahu Akbar. Kita waduh, jangan sampai kita punya niat ini malah kita mau digebukin masyarakat ini. Seketika itu juga Bapak Ibu sekalian pada bangun tuh, pada bangun, yang sudah tidur itu pada bangun kemudian melihat kita semua. Ada satu orang mungkin yang di ini, wah, saya ambil keputusan kita harus sampaikan nih niat baik kita, jangan sampai Allah Akbar tidak yang terjadi itu yang kita tidak inginkan. Ada satu yang mungkin dituakan datang, ada apa nih? Saya datengin, saya salam, dia nggak mau menyambut salam saya. Dia mungkin sudah ini, wah ini kayaknya orang baik menurut pikiran dia. Saya pelankan sedikit suara saya, Bapak, kami dari rumah infak mau membagi makanan siap saji Bapak. Sedikit lembut, tapi saya pastikan adalah ibu-ibu tadi yang di situ, yang satu tempat itu mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya ternyata ketika saya sampaikan seperti itu, ya Allah, mereka baru, oh alhamdulillah, iya, kita terima Pak, kita memang lapar juga ini, kita tunggu-tunggu makanan yang ini, tapi ternyata nggak datang. Kita sampailah tidur seperti ini. Mohon maaf Bapak, ibu-ibu yang tadi teriak itu motor-motor, itu awas motor, berkali-kali mengucapkan maaf mas, saya sudah mengira kalian berdua ini adalah orang yang mau maling motor kami. Saya bilang nggak apa-apa Bu, namanya juga gelap-gelap seperti ini, pasti juga ibu ya dalam hati pasti curiga juga ke kami, apalagi kami tadi bisik-bisik ya. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat sekalian, Bapak Ibu, kita sampai malam ini jam udah agak larut malam. Kita di desa Karangreja, Kecamatan Pebayuran. Kita bawa makanan sedikit untuk para pengungsi. Mereka sudah 3 hari di sini. Kita berbagi makanan, ya. Kita akan gunakan supaya sedikit membantu mereka sehingga mereka tetap sabar ya. Allah uji dengan musibah banjir ini. Ya, ibu-ibu mohon diterima bantuan dari kami ini dari para donatur. Kami sebagai mediator saja. Donatur menitipkan donasi kepada kami, kemudian kami berikan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Mohon diterima, ini sedikit tapi insya Allah semoga berkah ya. Bagi kami bapak-bapak ibu-ibu juga berkah, selalu sehat ya, selalu sabar. Bagaimanapun ujian dari Allah, insya Allah ada kesabaran dari bapak ibu, insya Allah ada hikmahnya dari Allah ya. Diterima ya Bu. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih support terus program Rumah Infak.